Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia Putri Anjali Subagia dari kelas 7C dengan NIM belakang 098. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan autograf pada materi program linear dan tutorial SPSS pada analisis data hasil penelitian pada skripsi yang berjudul Pengaruh Modal Pembelajaran Auditory, Intellectually and Repetition atau AIR terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pertama, saya akan mencontohkan tutorial untuk autograf dulu. Di sini saya akan membahas dua soal. Soal yang pertama yaitu nilai maksimum fungsi sasaran Z sama dengan 6x ditambah 8y dari sistem pertidaksamaan 4x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 60, 2x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 48, x lebih dari 0, y lebih dari 0 adalah. Jadi di sini kita akan mencari nilai maksimumnya. Nah, di sini biasanya saya menggunakan aplikasi autograf, tapi hari ini aplikasi autograf sedang masalah, jadi saya menggunakan web autografnya. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan pertidaksamaan ya, itu 4x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60, enter, kemudian lanjut lagi 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 48, kemudian lanjut lagi x lebih dari 0, lebih dari 0. Oke, kita kecilkan, kita geser sedikit. Nah, sudah terlihat. Nah, kemudian dengan text box kita bisa menulis detail atau daerah penyelesaiannya. Nah, di sini karena menggunakan reject region, jadi di sini daerah penyelesaiannya adalah yang tidak terhasil. Kemudian yang selanjutnya dengan tools intersection kita cari titik potongnya. Kemudian selanjutnya kita tulis saja nilai z-nya x ditambah 8y. Jadi ini adalah nilai maksimum yang akan kita cari, fungsi sasaran maksimum yang akan kita cari. Nah, langsung saja bisa lihat di sebelah sini. Nah, di sini titiknya, yang ini itu titik 0,12, yang ini titik 12,6, yang ini titik 15,0. Saya akan menamai dulu titiknya 0,12 dan di sebelah sini, kemudian titik 12,6, kemudian titik 15,0. Jika menggunakan autograf yang versi aplikasi akan lebih gampang ya, karena ada pilihan optionnya untuk langsung memunculkan semua titiknya, tapi kan menggunakan web jadi tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu dengan menggunakan calculation kita bisa langsung masukkan titik x, y itu ke dalam nilai z nya. Tadi nilai z nya 6x ditambah 8y, jadi kita masukkan dulu titik yang pertama 0,12 berarti dikali 0 ditambah 8 dikali 12 dan ketemu hasilnya 96. Kemudian selanjutnya bukan text box, calculation titik yang kedua 12,6, 6 dikali 12 ditambah 8 dikali 6 dan ketemu hasilnya nilai z nya adalah 120. Kemudian titik yang terakhir titik 15,0, 6 dikali 15 ditambah 8 dikali 0 dan ketemu hasilnya 90. Nah, dari hasil nilai z nya 96, 120 dan 90 terlihat bahwa pada titik 12,6 ini nilai z nya adalah nilai yang terbesar, yaitu 120. Maka di sini jawabannya adalah A, sama seperti yang saya tulis. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, soal kedua yang akan saya bahas yaitu ini. Setiap hari seorang pengrajin tas memproduksi dua jenis tas, yaitu tas model 1 dengan modalnya 20.000 dengan keuntungan 40% dan tas model kedua dengan modal 30.000 dengan keuntungan 30%. Nah, jika modal yang tersedia setiap harinya itu 1 juta rupiah, paling banyak hanya dapat memproduksi 40 tas setiap harinya. Berapakah keuntungan terbesar yang dapat dicapai pengrajin tas tersebut? Nah, di sini jadi saya misalkan dulu Newman X itu banyaknya tas untuk model 1 dan Y itu banyaknya tas untuk model 2. Kemudian tadi disebutkan bahwa setiap harinya hanya dapat memproduksi paling banyak 40 tas, maka dalam bentuk matematika dapat ditulis menjadi X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 40. Kemudian untuk modalnya tadi, untuk tas model 1 atau X itu 20.000 dan untuk tas model kedua yaitu 30.000, maka dapat dengan modal yang tersedia setiap itu ada 1 juta rupiah, maka dapat ditulis dengan bentuk matematika itu 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari 1 juta, kurang dari atau sama dengan 1 juta rupiah, dan bisa dikecilkan angkanya menjadi 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 100, dimana X itu lebih dari atau sama dengan 0 dan Y itu juga lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian nilai Z nya bisa dicari dengan Z sama dengan 40/100 dikali 20.000 X ditambah 30/100 dikali 30.000 Y untuk mencari harga yang paling besar keuntungannya. Langsung saja kita ke autografnya. Nah, yang sebelumnya tadi bisa kita hide dulu dengan mengklik ikonnya seperti ini. Bisa langsung
langsung di hide saja. Dari yang pertama tadi X ditambah Y dari atau sama dengan 40 quotient 2X ditambah 3Y kurang lebih sama dengan 100 meter, dimana X itu lebih sama dengan 6 dan Y itu juga lebih sama dengan 6. Kita bisa perbesar. Oke, kemudian seperti biasa kita bisa cari titik potongnya di sini, dan di sini. Kemudian kita bisa tulis daerah yang tidak teras itu berarti daerah penyelesaian. Dan oke, kemudian kita lanjut. Titiknya berarti ada 40,0 di sini, 40,0 kemudian 20,20 dan 0,33,33 atau 100 per 3. Kita pakai text box 40,0 dan kemudian 40,0 di sebelah sini, kemudian 20,20 dan di sebelah sini, kemudian yang terakhir text box 33,33 dan sebelah sini. Kemudian tadi kita tahu nilai Z-nya. Z sama dengan 40 per 100 dikali 20.000 dikali X ditambah 30 per 100 dikali 30.000 dikali Y. Maka semua ketiga titik potong itu nanti akan kita masukkan ke dalam nilai Z ini. Kita pakai calculation 40 per 100 dikali 20.000 dikali 0 ditambah 30 per 100 dikali 30.000 dikali 33,33 dan maka ketemu hasilnya 300 rupiah, kemudian 300.000. Kemudian yang titiknya selanjutnya itu 20,20 40 per 100 dikali 20.000 dikali 20 ditambah 30 per 100 dikali 30.000 dikali 40 dan ketemu hasilnya 340.000. Kemudian yang selanjutnya 40 per 100 dikali 20.000 dikali 40 ditambah 30 per 100 dikali 30.000 dikali 0 ketemu hasilnya 320. Nah dari sini kelihatan bahwa di titik 20,20 ini harga nilai keuntungannya paling besar. Nah, untuk mencari tahu berapa persen keuntungan yang didapat oleh marginalitas itu, kita bisa pakai calculation 340.000 dibagi 1 juta dikali 100 dan hasilnya 34. Maka keuntungan yang didapatkan adalah 34%. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial penggunaan SPSS. Di sini data penelitian yang saya ambil yaitu berasal dari skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Auditory, Intellectually, and Repetition atau PAIR terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dari kakak tingkat prodi pendidikan matematika yaitu Kak Anwar Firdaus tahun angkatan 2012. Nah di sini ada tabel hasil uji coba soal post-testnya, kemudian tabel uji coba ini nanti yang akan kita uji validitasnya, kemudian ada tabel hasil post-test kelas eksperimen, kemudian ada tabel hasil post-test kelas kontrol. Nah langsung saja kita ke SPSS-nya. Jadi di sini saya sudah memberi di sini. Oke, jadi dari data yang saya buat di Excel ini saya copy paste ke SPSS langsung. Jadi kita perbesar aja SPSS-nya. Nah ini data nilainya yang di-copy adalah nilai per soalnya dan totalnya. Kemudian setelah mengcopy data dari Excel ke SPSS, kemudian kalian bisa merubah namanya di variable VO ini. Nah, yang pertama akan kita cek yaitu uji validitasnya dengan cara analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kita tinggal kontrol aja, kemudian pindahkan semua variabel ke kotak sebelah kanan. Kemudian jangan lupa pastikan bahwa kotak bersih ini terchecklist. Kemudian klik OK. Maka akan langsung keluar
hasil korelasinya. Yang dilihat adalah yang sebelah kanan, yaitu bagian totalnya. Nah, ada dua syarat untuk melihat hasil korelasi persen ini, yaitu yang pertama, syarat uji validity itu ada dua. Yang pertama itu R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. Nah, di sini ada tabel dari R tabelnya. Nah, di sini penulis sampel yang diambil untuk uji coba hasil instrumen ini ada 36. Maka kita pakai yang hanya 36. Nah, kemudian nilai R tabel untuk N36 itu 0,329. Maka jika hasil R hitung itu lebih dari 0,329, maka soal tersebut dikatakan valid. Kemudian yang kedua itu nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau kurang dari taraf signifikansinya. Nah, bisa dilihat dari sini. Yang bagian atas ini, percent correlation ini merupakan R hitungnya, kemudian ini merupakan nilai signifikansinya. Kemudian di sini sudah saya rangkum dari ke-14 soal, dari soal asal 1A sampai 6B, ternyata ada 6 soal yang tidak valid, yaitu soal 1A, soal 2B, soal 2C, soal 3A, soal 3B, dan soal 4, soal nomor 4. Maka keputusan yang diambil oleh penulis yaitu soal yang tidak valid ini tidak digunakan. Hal ini mengakibatkan pada saat kita melakukan uji reliabilitas, maka soal-soal yang tadi tidak valid itu dibuang, jadi tinggal tersisa 8 soal. Maka 8 soal inilah yang akan kita uji reliabilitasnya. Langsung saja kita balik ke SPSS. Nah, di sini seperti yang tadi, kalian bisa langsung copy paste saja dari Excel ke SPSS. Kemudian kalian bisa mengubah variable name-nya di variable view. Kemudian langsung saja kita melakukan uji reliabilitasnya dengan kita ke analyze, kemudian kita ke scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini Ctrl A semuanya, tapi kita kecualikan totalnya. Jadi masukkan hanya soalnya saja, jangan totalnya jangan dimasukkan. Kemudian kita ke statistik, kemudian centang checklist kotak scale if item deleted, kemudian klik continue, jangan lupa modelnya harus alpha, kemudian klik OK. Nah, di sini terlihat muncul reliability statistiknya yaitu 0,569 dengan end of itemnya 8, ada 8 item. Kita balik lagi ke Word. Nah, di sini ada koefisien korelasinya dan interpretasinya, di mana 0,569 itu berada di sini. Maka interpretasinya cukup. Maka soal-soal yang digunakan di penelitian itu cukup reliable. Maka soal tersebut kesimpulannya dapat digunakan dan dapat dilanjutkan ke pengujian yang selanjutnya. Nah, kemudian pengujian yang selanjutnya yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi di sini data yang ini yaitu data hasil post test. Saya tunjukkan data dari X60. Nah, di sini data hasil post test kelas eksperimen. Di sini nanti yang akan diambil untuk diberikan ke SPSS hanya bagian nilainya saja yang sudah berskala 100. Dengan kemudian saya beri kode untuk hasil ini dengan kode 1. Begitu juga dengan kelas kontrol, nanti yang diambil itu nilainya saja yang sudah berskala 100, kemudian kelasnya diberi kode 2. Jadi kita copy dulu yang kelas eksperimen dengan kode 1, kemudian dilanjut bawahnya dengan kelas kontrol dengan kode 2. Nah, pada variable view, pada kolom values nanti, jika ini pertama kali, maka kolom values akan kosong. Di sini kita bisa langsung klik icon tambah, kemudian klik tulis value 1 untuk kelas eksperimen dan value 2 untuk kelas kontrol, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita akan langsung melakukan uji normalitas dulu. Jadi uji normalitas ini merupakan syarat mutlak untuk sebelum melangkah ke uji analisis hipotesis. Jadi jika data yang kita ambil itu ternyata tidak berdistribusi normal, maka yang kita harus melakukan dengan uji non parametrik. Langsung saja ke descriptive statistik, kemudian explore, masukkan ke dependent list, kemudian kelas masukkan ke factor list, kemudian klik plot, centang normality plot with test, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini keluar. Lihat pada kolom-kolom graf Smirnov ini, dilihat bahwa sig pada kelas eksperimen ini 0,200 dan sig pada kelas kontrol ini 0,151. Dimana jika nilai signya itu lebih dari 0,05, maka terima H0, yaitu berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, berarti data tersebut berdistribusi secara normal. Kemudian kita bisa lanjut untuk tes homogenitas, uji homogenitasnya. Uji homogenitasnya bisa dengan klik analyze, kemudian ke compare-means and proportion, kemudian klik one way ANOVA. Kemudian hasilnya kita masukkan dependent list, kelasnya kita masukkan factor list, jangan lupa klik option, centang homogeneity of variantes, kemudian klik continue, kemudian klik OK, maka akan keluar homogenitasnya. Di sini bisa kelihatan yang fokus pada base mean pada signya. Sig pada base mean ini nilainya adalah 0,703. Dimana hipotesisnya kalau signya lebih dari 0,05 maka datanya homogen. Oke. Nah, kemudian
pada skripsi ini evaluasi statistiknya itu H0 itu mu1 atau rata-rata 1, di mana mu1 itu rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen itu kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah pada kelas kontrol, sedangkan H1-nya mu1-nya lebih dari mu2. Nah, cara mengujinya kita akan melakukan uji T karena sudah terbukti bahwa data tersebut berdistribusi normal dan homogen, maka kita bisa melanjutkan dengan uji parametrik yaitu uji T untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langsung saja kita ke analyze, kemudian ke compare means and proportion, kemudian kita klik independent sample t-test. Hasilnya kita masukkan tes variabel, kelasnya kita masukkan grouping variabel. Kemudian jangan lupa untuk mendefine grupnya, grup 1 untuk kode 1 dan grup 2 untuk kode 2, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini keluar t-testnya. Kita fokus saja pada t-test pada quality of means, kemudian fokus ke significance-nya. Di sini ada one side and two side. Kita yang dilihat adalah yang one side saja. Kemudian yang dilihat adalah yang baris pertama yaitu equal variance sum. Kita lihat di sini bahwa nilai sig-nya pada one side itu kurang dari 0,001 atau bisa dibilang berarti nilai signifikansinya pada one side itu 0,00. Jadi berdasarkan hipotesisnya, jika nilai sig itu kurang dari 0,05 maka tolak H0 terima H1. Maka kesimpulannya rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen itu lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Maka model air ini berpengaruh lebih baik daripada pembelajaran konvensional.